Kipas rusak, jangan dipukul. Jika tidak, nanti akan mati. Karena semua sudah berkumpul, saya akan mulai presentasi ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Novi dari jurusan Matematika dengan NIM 2303135584. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah budaya Melayu saya, yaitu tugas presentasi tentang perekonomian masyarakat budaya Melayu atau yang disebut dengan tapak 8. Sistem ekonomi masyarakat Melayu disebut dengan tapak 8, yaitu tidak hanya satu jenis pekerjaan saja yang dilakukan. Artinya, masyarakat Melayu itu memiliki lebih dari satu pekerjaan. Lingkungan itu sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat itu mencari mata pencaharian mereka. Seperti kalau di desa, pasti mata pencaharian orang-orang desa mayoritas ini sebagai petani. Kalau di pesisir pantai, pasti mayoritasnya sebagai nelayan. Dan di kota itu sebagai pedagang atau perindustri. Apa saja sih sumber dari pendapatan masyarakat Melayu ini atau yang disebut dengan tapak 8? Yang pertama itu ada berladang atau bersawah. Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia seperti nasi, itu berasal dari padi, ubi, jagung, dan sayur-sayuran yang lainnya. Ini umumnya dilakukan di lahan yang berpindah-pindah atau dari secara turun-temurun. Itu ada berkebun. Jadi berkebun ini dia biasanya menanam tanaman yang keras atau tanaman tahunan kayak kelapa, cengkeh, durian, rambutan, dan lain-lain sebagainya. Berkebun dan berladang ini memiliki sifat yang berbeda dari segi lahan maupun tanamannya sendiri. Lalu yang ketiga itu ada bertukang. Jadi pekerjaan ini sifatnya itu menjual jasa, yang artinya dia memiliki suatu keterampilan. Keterampilan yang dimiliki itu kayak membuat atau membangun seperti rumah, kapal, membuat alat-alat pertanian, atau membuat alat-alat untuk bertukang. Lalu yang kelima itu ada beniro atau agroindustri, yaitu kegiatan mengolah hasil bahan mentah menjadi bahan setengah jadi ataupun bahan jadi. Seperti hasil dari berladang dan bersawah itu diolah menjadi suatu bahan makanan yang siap jadi ataupun setengah jadi, kayak misalnya biji kopi itu diubah menjadi bubuk kopi, gula dari enau, getah karet itu diubah menjadi karet bar ataupun karet, dan ini biasanya dilakukan untuk dijual kembali, dijual untuk ke pasar. Yang keenam itu ada memanfaatkan hasil hutan. Hasil hutan yang dapat dimanfaatkan secara langsung atau harus diolah terlebih dahulu. Misalnya seperti madu, rotan, damar, kemenyan, dan lain-lain sebagainya. Dan masyarakat Melayu inti sendiri dalam memanfaatkan hasil hutan, mereka sangat memperhatikan dengan ketentuan rimba atau memperhatikan alam. Jadi mereka tidak memanfaatkannya terlalu berlebihan, dan setelah memanfaatkannya seperti menebang hutan, itu akan mereka lakukan penanaman kembali dan tidak bertanggung jawab. Itu ada menangkap ikan atau sebagai nelayan. Menangkap ikan ini bisa di sungai, di laut, ataupun di pantai. Ini adalah mayoritas pekerjaan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Misalnya masyarakat Melayu ini melakukan menangkap ikan atau bernelayan itu masih dengan menggunakan dengan alat yang tradisional dan cara tradisional. Adapun contoh-contoh alat tradisional untuk menangkap ikan seperti serampang, lukat, tempulang, jala, pukat, jaring, empang, dan lain-lain sebagainya.
sehingga mereka tidak merusak alam di laut. Kapan ada berdagang atau berniaga? Ini menjual hasil bumi seperti hasil berladang, hasil kebun, ternak, beniro, dan hasil laut tadi. Disinilah mereka akan menjual hasil mereka sendiri di pasar, bisa berupa pasar darat ataupun pasar sungai yang dilakukan di atas perahu. Terkadang ada beberapa masyarakat yang masih melakukan sistem barter untuk melakukan kegiatan berdagang ini. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari presentasi saya kali ini yaitu cara masyarakat Melayu dalam memanfaatkan alam dengan baik dan bijak ini membentuk hubungan yang sangat erat antara manusia dan alam itu sendiri, serta bagaimana masyarakat Melayu yang bisa hidup dimanapun karena sifat mereka yang sangat mandiri dan kreatif. Asalnya sembilu dari bulu, jika dianyam akan jadi tampian. Saya menyusun jarinya 10, salah dan silaf mohon dimaafkan.